Di sebuah desa kecil bernama Mulyasari, hidup seorang gadis kecil bernama Zahra. Dia adalah anak yatim sejak usia 5 tahun, setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Zahra tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan mereka sangat sederhana, rumah mereka hanya berupa gubuk bambu di pinggir sawah, dan penghasilan nenek Zahra berasal dari menjual kerajinan anyaman yang kadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski hidup dalam kekurangan, Zahra adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Di sekolah, dia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Guru-guru sering memuji kerja keras dan ketekunannya. Namun, Zahra menyadari bahwa impiannya untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi bisa terhalang oleh kondisi keuangan keluarganya. Setiap hari setelah pulang sekolah, Zahra membantu neneknya membuat anyaman. Dia juga sering membaca buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, karena baginya, pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup. Zahra memiliki impian besar, dia ingin menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang-orang yang tidak mampu berobat, seperti neneknya. Namun, ujian terbesar Zahra datang ketika neneknya jatuh sakit parah. Nenek Zahra semakin lemah. Uang hasil menjual anyaman tak lagi cukup untuk membeli obat-obatan. Zahra mencoba mencari pekerjaan sampingan, namun usianya yang masih muda membuat sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Suatu hari, kepala sekolah Zahra, Pak Arman, mengetahui kondisi keluarganya. Pak Arman menawarkan bantuan dengan menghubungi lembaga sosial di kota untuk memberikan bantuan kesehatan kepada nenek Zahra. Selain itu, Pak Arman juga memberikan Zahra sebuah kesempatan istimewa, beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas, jika ia mampu mempertahankan prestasinya. Zahra merasa seolah mendapatkan harapan baru. Meski beban pikirannya berat karena kondisi neneknya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Di sela-sela waktunya, Zahra mulai menjual jajanan kecil kepada teman-temannya di sekolah. Uang hasil penjualannya digunakan untuk membantu membeli obat neneknya. Namun, kondisi nenek Zahra semakin menurun. Pada suatu malam yang penuh haru, nenek memanggil Zahra ke sisi ranjangnya. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Zahra, nenek tahu hidup ini tidak mudah untukmu. Tapi nenek percaya kamu akan menjadi orang hebat. Jangan pernah menyerah pada impianmu, nak." Esok harinya, nenek Zahra mengembuskan napas terakhir. Kehilangan nenek adalah pukulan berat bagi Zahra. Dia merasa dunia runtuh, namun ia teringat pesan terakhir neneknya. Dengan tekad yang kuat, Zahra memutuskan untuk melanjutkan perjuangan hidupnya sendirian. Zahra melanjutkan sekolah dengan beasiswa, sambil tetap berjualan jajanan untuk mencukupi kebutuhannya. Berkat kerja keras dan keuletannya, ia selalu mendapatkan nilai tertinggi di sekolah. Pada akhir tahun ajaran, sebuah lomba karya tulis tingkat nasional diadakan, dengan hadiah berupa beasiswa penuh ke perguruan tinggi. Zahra memberanikan diri mengikuti lomba tersebut, mengangkat kisah perjuangannya sendiri sebagai tema tulisannya. Karya tulis Zahra yang berjudul "Mimpi di Tengah Kesulitan" berhasil menarik perhatian para juri. Dalam tulisannya, Zahra menceritakan perjuangannya sebagai anak yatim, ketekunannya dalam pendidikan, serta harapannya untuk menjadi dokter agar bisa membantu orang lain. Tulisan itu penuh emosi dan inspirasi, hingga akhirnya Zahra dinyatakan sebagai pemenang utama. Hadiah dari lomba tersebut adalah beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di kota. Kemenangan ini menjadi titik balik besar dalam hidup Zahra. Ia pindah ke kota dengan tekad yang semakin membara untuk menggapai impiannya. Di universitas, Zahra mengambil jurusan kedokteran. Meski lingkungan baru penuh tantangan, Zahra tetap menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Dia sering mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai asisten di perpustakaan universitas untuk membantu kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, Zahra juga menjadi mentor bagi mahasiswa baru yang membutuhkan bimbingan, mengajarkan pentingnya kerja keras dan disiplin. Di tahun ketiga kuliah, Zahra mendapatkan kesempatan magang di sebuah rumah sakit besar. Saat itulah ia mulai menyaksikan langsung bagaimana profesi dokter bisa mengubah hidup banyak orang. Pengalaman ini semakin memperkuat tekad Zahra untuk menjadi dokter yang berkomitmen pada pasien, terutama mereka yang kurang mampu. Namun, perjalanan Zahra tidak sepenuhnya mulus. Pada tahun terakhir kuliahnya, Zahra menghadapi tantangan besar saat harus menjalani ujian akhir dan penelitian medis yang sangat berat.
Ujian akhir dan penelitian medis Zahra adalah ujian terberat dalam hidupnya. Selain jadwal yang padat, ia harus menghadapi kurangnya dana untuk menyelesaikan proyek penelitian tentang kesehatan anak-anak di daerah terpencil. Zahra memutuskan untuk mencari bantuan dengan mengajukan proposal ke berbagai organisasi sosial dan lembaga donor. Setelah berbagai penolakan, akhirnya sebuah organisasi internasional tertarik pada ide Zahra. Mereka memberikan dana bantuan kecil, tetapi cukup untuk menyelesaikan penelitiannya. Zahra menghabiskan malam-malam panjang bekerja di laboratorium, mengolah data, dan menulis laporan dengan penuh dedikasi. Pada hari presentasi penelitian, Zahra berhasil memukau para dosen dan penguji. Penelitiannya, yang berfokus pada solusi kesehatan murah dan efektif untuk anak-anak kurang mampu, mendapat pengakuan sebagai salah satu karya terbaik di universitas itu. Hal ini membuat Zahra lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus, Zahra menghadapi pilihan penting, menerima tawaran pekerjaan di rumah sakit elit di kota besar, atau kembali ke desa asalnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Mengingat pesan neneknya, Zahra memilih jalan kedua. Zahra mendirikan sebuah klinik kecil di desa Mulyasari dengan dana yang ia kumpulkan dari para donatur. Klinik itu memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Tidak hanya itu, Zahra juga mengadakan program edukasi kesehatan, mengajarkan pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Nama Zahra mulai dikenal luas. Kisah perjuangannya menginspirasi banyak orang, hingga ia diundang menjadi pembicara di berbagai acara nasional. Zahra juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh muda yang berkontribusi besar bagi masyarakat. Di tengah kesibukannya, Zahra selalu mengingat masa-masa sulit yang membentuknya. Ia sering berkata kepada pasien dan anak-anak yang ia temui, "Hidup memang tidak selalu mudah, tapi dengan kerja keras dan keyakinan, kita bisa mengubah segalanya." Zahra kini menjadi simbol harapan dan kegigihan, membuktikan bahwa seorang anak yatim pun bisa mencapai kesuksesan besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setelah beberapa tahun menjalankan kliniknya, Zahra menyadari bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada kesehatan. Banyak anak-anak di desa yang putus sekolah karena kemiskinan, seperti yang hampir ia alami dahulu. Dengan semangat yang sama, Zahra memutuskan untuk memperluas kontribusinya. Dia mulai menggalang dana untuk mendirikan sebuah sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu di desanya. Dengan bantuan dari berbagai organisasi dan individu yang terinspirasi oleh kisahnya, Zahra berhasil mendirikan sekolah bernama Harapan Nenek. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan praktis seperti bertani modern, kerajinan tangan, dan teknologi dasar. Zahra juga memanfaatkan pengalamannya sebagai dokter untuk mengintegrasikan program kesehatan di sekolah tersebut. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya kebersihan, nutrisi, dan pencegahan penyakit. Klinik Zahra pun bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan rutin bagi murid-murid dan keluarga mereka. Kisah perjuangan Zahra semakin menarik perhatian media nasional dan internasional. Banyak tokoh masyarakat dan dermawan datang untuk mendukung proyek-proyeknya. Zahra bahkan menerima penghargaan internasional atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di komunitas terpencil. Namun, di tengah kesuksesannya, Zahra tetap rendah hati. Ia selalu mengingat pesan neneknya bahwa kebahagiaan sejati ada pada memberi dan melayani. Ia menjadikan setiap keberhasilan sebagai langkah untuk membantu lebih banyak orang. Inspirasi yang tak pernah padam. Kini, Zahra menjadi sosok panutan, tidak hanya bagi masyarakat di desanya tetapi juga bagi banyak orang di luar sana. Anak-anak yang dulu tak memiliki harapan kini tumbuh menjadi generasi yang percaya diri dan berdaya berkat upaya Zahra. Suatu sore, Zahra berdiri di depan sekolah, Harapan Nenek, melihat anak-anak berlarian dengan riang. Ia tersenyum, mengenang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah cara terbaik untuk menghormati warisan cinta dan keteguhan neneknya. Zahra berjanji untuk terus melangkah, membawa perubahan, dan menjadi lentera bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Perjuangannya adalah bukti bahwa meski hidup dimulai dengan keterbatasan, mimpi yang besar dan hati yang tulus bisa mengubah segalanya. Kisah Zahra telah mencapai puncaknya, tetapi perjuangannya tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap langkah baru adalah bagian dari perjalanan panjangnya, menggapai dunia yang lebih luas.
Dengan sekolah dan kliniknya yang berjalan lancar, Zahra mulai bermimpi lebih besar. Ia ingin membawa perubahan ke desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa. Berbekal jaringan yang telah ia bangun, Zahra menggagas program nasional bernama Pelita Nusantara, sebuah inisiatif yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terpencil. Program ini menarik perhatian pemerintah dan berbagai lembaga internasional. Zahra diundang ke forum global untuk berbicara tentang model integrasi pendidikan dan kesehatan yang ia kembangkan. Dengan penuh semangat, ia mempresentasikan ide-idenya di hadapan para pemimpin dunia, menginspirasi banyak orang untuk mengambil tindakan nyata di komunitas mereka masing-masing. Dalam salah satu pidatonya, Zahra berkata, "Saya memulai dengan impian kecil, di sebuah desa kecil. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan dengan hati, bisa membawa dampak besar. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang percaya bahwa perubahan itu mungkin." Kembali ke rumah. Meski sering bepergian untuk berbagi pengalaman dan ilmu, Zahra tidak pernah melupakan desa Mulyasari. Ia tetap pulang ke desa setiap bulan untuk mengunjungi klinik, sekolah, dan masyarakat yang selalu menjadi sumber inspirasinya. Di suatu sore yang hangat, Zahra mengadakan acara peringatan ulang tahun Harapan Nenek. Ia berdiri di panggung kecil, dikelilingi oleh anak-anak, para guru, dan masyarakat yang telah tumbuh bersama mimpinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Zahra berkata, "Semua ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Jika saya bisa mencapai ini, maka kalian semua juga bisa. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari segalanya." Anak-anak bersorak, para orang tua tersenyum bangga, dan Zahra merasa damai. Ia tahu, mimpinya yang dulu sederhana telah berkembang menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Warisan yang abadi. Zahra terus melangkah, mendirikan lebih banyak sekolah, klinik, dan program pemberdayaan. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh perubahan paling berpengaruh di negeri itu. Namun bagi Zahra, kesuksesan bukanlah tentang penghargaan atau pengakuan, melainkan tentang warisan kebaikan yang ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Ia percaya bahwa setiap orang, tidak peduli dari mana mereka berasal, memiliki kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Zahra, meski telah menjadi simbol perubahan di negerinya, tidak pernah berhenti bermimpi lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa perjuangannya tidak hanya berdampak di tingkat lokal, tetapi juga menjadi model global yang dapat diadaptasi oleh banyak negara berkembang. Membangun gerakan global. Pada suatu hari, Zahra menerima undangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk menghadiri konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Di konferensi itu, Zahra memaparkan kisah dan model keberhasilannya melalui Pelita Nusantara. Ide Zahra mendapat sambutan luar biasa. Banyak negara tertarik untuk mengadopsi pendekatan integrasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang ia usung. Setelah konferensi, Zahra diangkat menjadi penasihat global untuk program pembangunan komunitas di bawah PBB. Peran ini membawanya ke berbagai negara dengan tantangan serupa seperti Desa Mulyasari. Di sana, Zahra berbagi pengetahuan, memberikan pelatihan, dan membantu masyarakat lokal membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, meski sibuk dengan peran barunya, Zahra tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia tetap terlibat langsung dalam operasional sekolah dan klinik di desa asalnya. Baginya, Mulyasari adalah tempat di mana semua impiannya bermula, dan ia ingin memastikan bahwa tempat itu tetap menjadi contoh nyata dari apa yang bisa dicapai dengan kerja keras dan hati yang tulus. Generasi baru yang menginspirasi. Tahun demi tahun berlalu, dan anak-anak yang dulu belajar di sekolah, Harapan Nenek, kini telah tumbuh dewasa. Beberapa dari mereka menjadi dokter, guru, dan pengusaha yang kembali ke desa untuk melanjutkan misi Zahra. Mereka mendirikan klinik baru, memperluas sekolah, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Melihat keberhasilan anak-anak didiknya, Zahra merasa bahwa misinya telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia percaya bahwa perubahan sejati adalah ketika generasi berikutnya mampu melanjutkan perjuangan tanpa harus bergantung padanya. Melukis akhir yang indah. Di usia yang semakin matang, Zahra memutuskan untuk menulis buku. Dalam bukunya yang berjudul Dari Desa untuk Dunia, Zahra menceritakan perjalanan hidupnya, tantangan yang ia hadapi,
dan pelajaran yang ia dapatkan. Buku itu menjadi panduan sekaligus inspirasi bagi banyak orang yang ingin membawa perubahan di komunitas mereka. Pada akhirnya, Zahra memilih untuk kembali ke Desa Mulyasari, tempat ia memulai segalanya. Di sana, ia menjalani hari-hari dengan tenang, dikelilingi oleh anak-anak yang riang, masyarakat yang berkembang, dan kenangan perjuangan yang terus hidup. Warisan yang abadi. Zahra tidak hanya meninggalkan jejak berupa sekolah, klinik, atau penghargaan, tetapi juga semangat untuk bermimpi, bekerja keras, dan memberi makna bagi kehidupan orang lain. Ia adalah bukti bahwa meskipun hidup dimulai dengan keterbatasan, cinta, tekad, dan kerja keras dapat menciptakan keajaiban yang mengubah dunia. Kisah Zahra benar-benar selesai di sini.